di daerah tempat tinggal. Baik, di sini kami bersama dengan narasumber kita. Silakan diperkenalkan. Ini mic-nya. Halo, saya Intan Aini Berliana. Di sini saya sebagai narasumber di mana pernah mengalami kejadian banjir. Siap. Tolong notulen dicatat ya. Kalau boleh tahu di sini Kak Intan usianya berapa beserta asal daerahnya? Akan kami catat. Saya usianya 17 tahun mau jalan 18 dan saya asalnya di Jakarta Timur. Kalau untuk tempat tinggalnya? Saya di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Tidak apa, mic-nya dipakai dulu aja Oke. buat menjawab pertanyaan dari kami. Baik, kita langsung masuk ke bagian wawancaranya. Pertanyaan pertama, bisa Anda ceritakan bagaimana pengalaman Anda saat rumah Anda pernah mengalami musibah kebanjiran? Sebenarnya tuh banjirnya tiba-tiba. Soalnya waktu itu kejadian banjirnya pas banget pergantian tahun. Jadi pas malamnya kami sekeluarga lagi pergi ke rumah jalan-jalan menyambut tahun baru. Nah tiba-tiba pas pulang bangun dari tidur, itu rumah udah dimasukin air tiba-tiba banget. Jadi kami kayak kaget banget soalnya habis senang-senang kok tahu-tahu hujan deras dan banjir. Jadi karena tiba-tiba kita juga ngamanin barangnya tuh kaget gitu juga. Soalnya kan kayak barang kita banyak, terus banjirnya tiba-tiba. Jadi belum ada persiapan apapun buat ngamanin barang-barangnya. Baik, karena kondisinya yang begitu mendadak ya. Oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan Anda dan keluarga saat menghadapi musibah banjir tersebut? Apa yang bisa diceritakan secara spesifik? Tentunya perasaan kami kaget banget ya. Selain itu juga pastinya ada perasaan sedih mengalami bencana yang di luar kendali kita. Terus juga ini jadi pelajaran juga buat kami sekeluarga buat kedepannya lebih mempersiapkan diri lagi untuk bencana banjir kedepannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa saja kerugian yang Anda dan keluarga alami akibat bencana banjir tersebut? Untuk kerugiannya banyak sih, dari mulai barang-barang yang belum bisa kami amankan udah hanyut ditelan banjir. Terus juga di rumah kan kami punya kendaraan, saya dan keluarga. Nah kalau kendaraan ini telat banget buat diselamatin, itu udah kayak rusak dan harus diservis. Untuk itu servis kan tahu sendiri ya mahal. Terus di rumah kendaraan kita tuh ada 3. Jadi kalau misalkan telat semua ya kita harus ganti rugi servis buat kendaraan kita, itu mahal ya. Kalau saat itu surat-surat penting pernah rusak juga saat banjir, kayak surat rumah segala macam? Alhamdulillah kalau surat-surat penting sih enggak ya, karena emang kita ada urutan prioritas dulu apa yang mau diamanin dan apa yang sekiranya masih bisa buat dibeli nantinya. Kalau untuk Kak Intan dan keluarga sudah pernah menggalakkan yang namanya gerakan tas siaga bencana, baru tahu atau memang sudah pernah mendengar? Oh, sudah pernah mendengar tapi kita belum ada. Bagaimana pendapat Anda terkait tas siaga bencana tersebut, program kami? Menurut saya bagus ya, soalnya kan ini bisa buat persiapan kita juga kalau mengalami bencana-bencana gitu. Jadi kita udah punya bekal dan udah punya persiapan buat Cara preventif. betul. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda memiliki rencana darurat sebelum banjir terjadi? Jika iya, bisa Anda jelaskan apa saja yang termasuk dalam rencana tersebut? Kalau untuk rencana sih belum ya, belum ada. Iya, karena mendadak. Baik. Selanjutnya, bagaimana Anda menyiapkan diri dan keluarga untuk menghadapi banjir setelah sebelumnya sudah pernah mengalami musibah kebanjiran tersebut? Oh, kalau itu sih waktu tahun kemarin rumah kita belum ada tingkat. Dan di situ kebetulan ada kakek saya yang sakit. Jadi kita kan harus mengungsi ke tempat yang lebih jauh. Nah, jadi orang tua saya berpikiran buat rumahnya kita tingkatin aja. Selain membawa kakek yang sedang sakit nggak kejauhan dan nggak bikin lama juga, kita juga masih punya waktu buat nyempetin ngamanin barang-barang lebih banyak.
gitu. Persiapannya sih cuma itu aja sih. Persiapannya ya setelah belajar dari pengalaman sebelumnya. Benar, betul. Oke. Baik, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oke. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, yaitu apakah Anda mendapat informasi atau bantuan dari pihak berwenang terkait mitigasi bencana sebelum atau setelah banjir terjadi? Kalau untuk bantuan dari pemerintahnya sih waktu itu cuman berupa kapal yang dari itu buat nyelamatin warga. Itu doang sih. Sempat menyaksikan secara langsung ya kejadian seperti itu. Sempat Naik pernah. Ya pernah. ampun, berarti memang daerah situ rawan banjir ya pada zaman itu. Iya, pada waktu itu Boleh rawan tahu itu sekali. di tahun berapa? Di sekitar 2020. 2020, masih anget ya. Baik, kita mulai ke sesi pertanyaan berikutnya, yaitu apa yang menurut Kak Intan masih kurang dalam penanganan bencana banjir di daerah wilayah Anda? Bisa dijelaskan? Oh, kalau waktu itu sih kita kurangnya gotong royong buat membersihkan selokan. Tapi setelah adanya mengalami banjir, masyarakat kita jadi makin sadar. Dan untuk itu setiap minggunya kita punya program. Selain ibu-ibunya senam, kita juga punya program gotong royong di rumah lingkungan saya, seluruh RT-nya buat membersihkan wilayah kita. Jadi salah satu tingkat kesadaran masyarakat di wilayah Kak Intan itu diciptakan kembali lewat adanya program bersih-bersih tersebut. Betul. Ya? Oke, setelah mengalami musibah banjir. Baik, selanjutnya yaitu sepertinya masih ada 3 pertanyaan lagi. Apakah Anda telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalisir dampak banjir di masa depan? Jika iya, langkah-langkah apa yang telah Anda ambil? Ada. Untuk langkah-langkahnya dari mulai barang-barang dulu sih. Kita lebih menempatkan barang-barang ke tempat yang lebih aman buat nanti kalau misalkan terjadi bencana banjir lagi, udah persiapan sebelumnya. Selain itu untuk lebih membersihkan sekitar lingkungan mulai dari got ataupun dari selokan lain. Selokan lain, sanitasi Iya, rumah betul. juga ya? Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Anda menyebarkan kesadaran tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana kepada tetangga atau komunitas di wilayah Anda tersebut? Lebih ke dari mulut ke mulut sih. Jadi kita ngomong langsung ke tetangga sekitar rumah untuk lebih baik kita mulai sadar nih dari banjir yang sebelumnya kita alamin. Untuk lebih berhati-hati dimulai dari langkah kecil yaitu gotong royong dan dari langkah besar. Untuk meningkatkan ya, betul. dalam mencegah Banjir. gugurnya kerugiannya dari bencana banjir tersebut. Baik. Nah, ini sepertinya pertanyaan terakhir kita. Pertanyaan terakhir. Menurut Anda, apa yang perlu ditinggalkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi banjir di masa depan? Konteks ditinggalkan di sini tuh kayak perilaku-perilaku yang tidak penting, yang masih membuai masyarakat Indonesia gitu, untuk malas berubah menjadi lebih baik. Oh, karena warga kita, masyarakat kita ini masih yang suka buang sampah sembarangan. Jadi menurut aku masyarakat pemerintah tuh harusnya melakukan yang dimana buat masyarakat ini jerah buat buang sampah. Contohnya kayak kalau misalkan mereka buang sampah itu harus denda, buang sampah sembarangan itu harus denda. Dimulai dari itu juga bisa. Atau lebih masyarakat tuh sama pemerintah lebih rajin buat menjaga lingkungan sekitar dulu, kayak yang tadi aku bilang, kayak contoh program di rumah saya itu gotong royong. Nah, masyarakat lain dan pemerintah tuh juga harusnya sadar kalau gotong royong tuh juga penting buat membersihkan daerah lingkungan kita. Itu dulu sih. Baik, berarti ditinggalkan perilaku-perilaku menyimpangnya dengan cara tadi yang perlu ditingkatkan adalah hal-hal seperti gotong royong dan persatuannya ya, serta sosialisasi mitigasi bencana. Betul. Kalau untuk bagaimana pendapat Kak Intan sendiri terkait kalau tim siaga bencana dari SMA Negeri 100 Jakarta untuk bisa sosialisasi mungkin di wilayah Anda, kira-kira itu akan menjadi hal yang positif atau tidak? Positif banget sih, jadi bisa lebih ningkatin kesadaran
lingkungan rumah saya juga. Oke, baik. Itu tadi adalah sesi wawancara bersama Kak Intan. Terima kasih banyak Kak Intan, jawabannya sangat luar biasa, bagus sekali, serta sangat mudah dipahami oleh para pemirsa juga yang melihat sesi wawancara kita pada hari ini. Itu ada tadi 10 pertanyaan sudah dijawab oleh Kak Intan terkait perspektif hingga pendapatnya mengenai sosialisasi mitigasi bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sekian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.